Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Nam Budaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diga Adi Mahendra, NPM 202303034. Nah, dalam video kali ini saya ingin mendeskripsikan, memberikan sedikit pesan moral yang dapat kita ambil daripada kedua gambar yang sudah ada di layar ini, teman-teman. Dimana satu dengan yang lainnya, gambar tersebut teman-teman, itu saling bertolak belakang. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk diri saya, kalian, dan kita semuanya. Dan apabila banyak kekurangan kesalahan dalam video kali ini, saya mohon maaf dan dimaklumi, diingatkan, dikoreksi untuk dibenarkan. Oke, kita lanjut. Di mana ketertolak belakangnya pada dua gambar tersebut, teman-teman, itu tidak lepas daripada nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila tepatnya di sila yang kedua. Apa itu sila kedua? Sila kedua yaitu berisi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepatnya pada nilai kemanusiaan. Nah, apa itu nilai kemanusiaan? Nilai kemanusiaan ini tak lepas dari yang namanya dimensi humanus. Nah, apa itu dimensi humanus? Dimensi humanus adalah lebih memanusiakan manusia atau menjadi manusia yang lebih manusiawi. Kurang lebihnya itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke gambar yang pertama, teman-teman. Ini merupakan gambar yang penolakan daripada nilai moral Pancasila, tepatnya di sila yang kedua tadi, teman-teman. Nah, kenapa bisa penolakan? Kita deskripsikan dulu, teman-teman. Pada gambar ini, itu pemimpin mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan dirinya sendiri dibanding kepentingan kelompoknya. Nah, dia tidak bisa disebut sebagai pemimpin karena hal itu. Dia lebih tepatnya disebut sebagai penguasa. Oke, kita mungkin bisa bandingkan, bisa kita ambil dari fakta berikut ini, teman-teman. Di mana Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, ada 1.700-an pulau. Banyak perbedaan, ada masing-masing daerah itu punya bahasa daerah masing-masing. Kemudian pakaian adat, masing-masing daerah punya pakaian adat masing-masing. Makanan, masing-masing daerah punya makanan tersendiri. Kemudian upacara-upacara dan lain sebagainya, itu masing-masing daerah punya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, dalam perbedaan-perbedaan tersebut, teman-teman, itu rentan yang namanya terjadinya konflik, teman-teman. Namun itu semua bisa diatasi kalau kita bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita masuk ke gambar yang kedua, teman-teman. Di mana gambar yang kedua itu ini merupakan gambar penerapan daripada nilai moral Pancasila, tepatnya di sila yang kedua. Apa itu tadi sila yang kedua? Nilai kemanusiaan, teman-teman. Di mana seorang gadis atau anak-anak kecil itu memberikan sedikit rezekinya kepada, mohon maaf nih ya, kepada peminta-minta, teman-teman. Di mana peminta-minta tersebut merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh si gadis tersebut, teman-teman. Nah, dari hal ini kita bisa ambil pelajaran bahwa nilai kemanusiaan itu dapat kita terapkan pada tolong-menolong, seperti itu. Namun bukan hanya tolong menolong, teman-teman. Kita bisa juga yang lainnya, menghormati, menghargai, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi nilai kemanusiaan, teman-teman. Oke, mungkin faktanya kita bisa lihat fakta zaman dulu, teman-teman. Dimana zaman dulu itu kalau setiap ada orang asing yang bertamu di suatu perkampungan penduduk lewati, itu pasti dia disuruh mampir, disuruh mencicipi makanannya, disuruh minum minumannya dari penduduk tersebut, teman-teman. Kalau si orang asing tidak melakukan hal itu yang dimintai oleh penduduk, ia termasuk mencela karena tidak menghormati, karena dianggap tidak menghormati dari penduduk tersebut, teman-teman. Nah, kita lihat realita pada zaman sekarang, teman-teman, di mana orang yang tidak saling kenal di tempat umum, dia cenderung minim komunikasi, dia lebih sibuk dengan androidnya masing-masing, teman-teman. Ini merupakan suatu perbedaan yang sangat mencolok, teman-teman, antara zaman dulu dan zaman sekarang. Namun kita sebagai manusia yang makhluk sosial, kita juga perlu sosialisasi, sosialnya itu bukan hanya sekedar sosial media, teman-teman, tapi juga sosial di dunia nyata. Nah, perbandingan dari dua gambar tersebut, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil adalah mungkin kita harus menghormati, menghargai orang lain, menjadi manusia yang lebih manusia, yang masuk dalam dimensi humanus. Kurang lebihnya seperti itu.
Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam video ataupun hal yang kurang pantas untuk ditampilkan di dalam video ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.